Pernah nggak sih Anda dengerin sebuah lagu, terus mikir, gimana ya cara mereka bikin lagu sekeren ini? Menciptakan lagu itu seringkali terasa kayak sulap ya. Sebuah misteri yang cuma bisa dipecahkan sama orang-orang jenius. Tapi, gimana kalau ternyata ada cetak birunya? Semacam peta jalan gitu. Nah, hari ini kita bakal bongkar proses penulisan lagu lewat sumber yang unik banget. Ini dia pertanyaan utamanya. Sebenarnya, kemampuan bikin musik itu bakat magis yang nggak bisa dijelasin? Atau sebuah keterampilan yang sebetulnya bisa dipelajari, dilatih, dan dikuasai sama siapa aja? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Dan ternyata jawabannya kita temukan dari tempat yang nggak disangka-sangka. Sebuah modul ajar dari SMA Negeri 1 Koba di Indonesia. Betul, ini dokumen buat ngajar siswa kelas 11 cara bikin musik. Dan di dalamnya, kita nemuin sebuah sistem yang luar biasa buat membedah proses kreatif. Oke, kita mulai dari langkah pertamanya ya. Semua lagu yang hebat itu selalu dimulai dari satu hal yang sama, sebuah ide. Menurut rencana pembelajaran ini, fase pertama dan yang paling penting adalah nentuin fondasi lagunya. Bahkan sebelum kita nulis satu nada pun. Intinya begini, sebelum Anda pusing mikirin rima atau melodi, pertanyaan pertamanya adalah lagu ini mau cerita tentang apa? Soal cinta, keilangan, semangat, atau mungkin protes sosial? Menentukan tema dan pesan ini ibarat kompas yang bakal jadi penunjuk arah buat semua keputusan kreatif kita selanjutnya. Oke, ide besarnya udah dapat. Terus, gimana cara kita mengubah ide itu jadi kata-kata yang indah? Nah, modul ini memecah seni menulis lirik jadi sebuah prosedur yang jelas dan terstruktur banget. Lihat deh, sistematis banget kan? Prosesnya itu runut, dimulai dari tema, lanjut cari inspirasi, bikin kerangka kasarnya, baru deh nulis liriknya. Dan coba perhatiin langkah terakhirnya, edit dan sempurnakan. Ini kuncinya. Ini yang mengubah tulisan awal jadi sesuatu yang keren. Ini bukti kalau bikin lagu itu bukan sihir, tapi sebuah proses. Nah, ini bagian yang paling keren. Walaupun ada langkah-langkahnya, modul ini bilang kalau aturannya itu nggak kaku. Ini cuma panduan loh. Para siswa justru didorong buat menyesuaikan prosesnya dengan gaya dan kenyamanan mereka sendiri. Jadi, tetap ada ruang buat jadi diri sendiri di dalam kerangka yang sudah ada. Liriknya udah jadi. Sekarang, waktunya kita kasih nyawa ke kata-kata itu. Bagian selanjutnya dari cetak biru ini nunjukin gimana caranya menyusun melodi yang bisa bikin liriknya jadi hidup. Coba perhatikan, proses ini sifatnya itu berulang. Kita mulai dari melodi inti, terus dikembangin pakai variasi. Nah, langkah 4, 5, dan 6 ini yang paling penting. Dimainin, didengerin lagi, terus coba-coba lagi. Ini negasin kalau bikin musik itu proses penemuan yang aktif, bukan cuma nunggu ilham jatuh dari langit. Biar nggak cuma teori, modul ini juga pakai contoh dari dunia nyata. Para siswa diminta buat menganalisis proses kreatifnya musisi-musisi top kayak Anji dan Rian The Massive. Ini ngebantu mereka buat lihat gimana para profesional menerapkan langkah-langkah yang mirip, jadi prosesnya terasa lebih nyata dan bisa dicapai. Nah, ini mungkin bagian yang paling bikin kaget dari modul ini. Kalau kreativitas itu bisa diajarin, berarti bisa dinilai juga dong. Tapi gimana caranya ngasih nilai ke sesuatu yang subjektif banget kayak lagu? Jawabannya adalah dengan melihat gambaran besarnya. Jadi yang dinilai itu bukan cuma hasil akhirnya, bukan cuma lagunya, tapi juga proses dan partisipasi siswanya. Ada 3 pilar utama penilaiannya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yuk kita bedah rubriknya, ada 2 hal yang menarik banget di sini. Yang pertama, menulis lirik. Ini jelas soal skill teknisnya ya, liriknya jelas dan runtut atau enggak. Tapi lihat kriteria kedua, percaya diri. Ini menilai sikap. Artinya, keberanian kamu buat nyampein ide itu dinilai sama pentingnya dengan sebagus apa idenya. Keren banget kan? Jadi, ini rangkumannya. Sikap itu soal gimana kamu berinteraksi di kelas, pengetahuan itu soal kamu paham atau enggak konsep di baliknya, dan keterampilan itu soal kamu bisa atau enggak mempraktikannya. Pendekatan holistik kayak gini ngajarin kita kalau kreativitas itu bukan cuma soal bakat, tapi juga soal disiplin, pemahaman, dan kerjasama. Jadi, setelah kita bedah habis-habisan cetak biru dari sebuah kelas musik di Indonesia ini, apa sih kesimpulan kita soal hubungan antara bakat dan metode?
Ini dia poin utamanya. Dengan adanya kerangka kerja, langkah-langkah yang jelas, dan kriteria penilaian yang transparan, modul ajar ini mengubah ide soal kreativitas dari sesuatu yang misterius jadi sesuatu yang bisa dicapai. Ini memberdayakan para siswa untuk melihat diri mereka sebagai pencipta, bukan cuma penikmat musik. Pada akhirnya, cetak biru ini lebih dari sekedar cara bikin lagu. Ini adalah bukti bahwa dengan struktur dan bimbingan yang tepat, proses kreatif itu bisa dibuka buat semua orang. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi, gimana ya cara mereka melakukannya, tapi sekarang aku mau bikin apa ya?